Tim nasional Indonesia akan menghadapi Irak dalam lanjutan pertandingan kedua babak kualifikasi Piala Dunia ronde keempat yang akan berlangsung di King Abdullah Stadium. Jadi pertandingan pertama kemarin sangat disayangkan kita kalah dengan skor 2-0, dengan skor 3-2 ya, bukan 2-0, 3-2 menghadapi Saudi Arabia di mana kita sempat unggul terlebih dahulu melalui penalti Kevin Dick, lalu kita tertinggal 1-3 dan akhirnya Kevin Dick kembali mencetak gol melalui penalti. Dan itu sudah berlalu, kita harus fokus menghadapi Irak. Irak ini merupakan tim yang sangat kuat sekali, bahkan di turnamen terakhir dia menjuarai Piala Thailand, Kings Cup Thailand ya, Piala Raja Thailand, dan kita di pertandingan terakhir tidak mampu mencetak gol ketika menghadapi Lebanon dan kalah dengan skor 2-3 oleh Saudi Arabia. Jadi pertandingan yang sangat menentukan bagi kita tim nasional Indonesia, apakah kita nanti bisa lolos ke Piala Dunia secara langsung atau bisa lolos ke ronde kelima atau bisa tereliminasi. Itu pertandingan yang ditentukan dari pertandingan Indonesia menghadapi Irak yang akan tersaji nanti malam. Tentu kita semua berharap pecinta sepak bola Indonesia ini bisa memenangkan pertandingan, tapi sebenarnya kalaupun tidak menang juga tidak apa-apa, seri juga boleh. Tapi kalau seri memang harapannya sangat tipis sekali. Tapi kalau menang harapan masih terbuka lebar. Jadi kita berharap Patrick Kluivert ini memainkan sekuat terbaiknya, mau pakai 4 back silakan, mau pakai 5 back silakan, mau pakai 3 back silakan. Yang penting kita harus menang. Ball possession sebenarnya tidak terlalu penting dalam pertandingan kali ini, yang penting kita mencetak gol dan menang sebenarnya, dan harus memainkan pemain yang sangat fit. Calvin Verdong tampaknya sudah bisa dimainkan, dan juga oleh Romeni juga harus dimainkan sejak awal karena kita butuh gol. Lalu juga kita butuh Tom Hai. Kalaupun Tom Hai tidak bisa di babak pertama, mungkin dia bisa dimainkan di awal babak kedua. Jangan sampai menunggu menit 60 atau menit 70, itu kelamaan. Apalagi kalau dalam kondisi kita tertinggal. Dan yang paling penting kita harus kuatkan di lini tengah. Jangan sampai seperti pertandingan menghadapi Saudi Arabia, kita melompong sekali di lini tengah kita dan diacak-acak itu melalui lini tengah, karena di sana Mark Locke dan juga Joey Pelupesi tidak mampu menutup lini-lini, atau jaraknya antar lini sangat jauh sekali sehingga terlihat melompong banget. Kalau tengahnya kosong dengan menggunakan back 4, maka pemain dari Saudi Arabia ini kemarin langsung berhadapan dengan back kita. Untung kita punya Martin Paes di penjaga gawang. Kalau mungkin tidak ada Martin Paes, kita sudah kejebolan banyak. Dan kita berharap nanti pemain semuanya fit, bisa memenangkan pertandingan menghadapi Irak, pertandingan yang hidup mati, tidak ada kata selain menang, dan tidak boleh kalah. Kalaupun kalah ya sudah selesai. Perjalanan kita sejak beberapa tahun yang lalu, tahun kemarin itu seakan-akan sia-sia, dan banyak pemain naturalisasi mungkin akan tidak berminat lagi untuk dinaturalisasi karena proyek untuk 2030 itu masih sangat lama, mungkin baru dimulai nanti tahun 2027 untuk babak kualifikasi Piala Dunia di tahun 2030. Jadi pertandingan ini sangat menentukan masa depan Indonesia, apakah kita bisa berpartisipasi di Piala Dunia tahun 2026 atau tidak, karena yang paling realistis sebenarnya di tahun ini, karena pemain kita sedang bagus-bagusnya walaupun berasal dari pemain keturunan, pemain naturalisasi, tapi ya paling realistis ini. Lalu kita juga sebenarnya peluang lolosnya masih ada kalau kita menang dengan selisih 2 gol atas Irak. Lalu di pertandingan berikutnya Irak menang 1-0 atas Saudi Arabia, maka kita masih bisa lolos sebagai juara grup. Kalaupun nanti Irak itu menangnya 2 gol atas Saudi Arabia, maka kita akan menjadi runner up, karena di dalam klasmen grup B ini yang dihitung adalah poin tentunya yang pertama, dan yang kedua adalah selisih gol. Jadi itu sangat penting sekali, dan tentunya mari buat pecinta sepak bola kita berdoa untuk tim nasional Indonesia yang akan bertanding nanti malam jam 2.30, selesainya itu subuh ya. Untungnya malam Minggu. Kalau bukan malam Minggu, waduh, bagaimana nih besok kerja, bagaimana yang sekolah, bagaimana. Jadi malam Minggu semua libur, pasti akan terjadi nonton bareng di mana-mana. Kita pengen masyarakat Indonesia tidak kecewa ya. Berikanlah yang terbaik, kekuatan yang terbaik ya, semangat juang yang sampai akhir, dan menurunkan pemain-pemain yang sangat berkualitas, yang racikannya yang pas,
Dan intinya kita bisa mencetak gol. Intinya mencetak gol dan tidak kejebolan lebih banyak dari yang kita cetak gol. Oke, itu aja. Demikian. Wassalam.